وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Manifidin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, waktu luang, dan bagi yang sehat ya tentu nikmat sehat yang harus selalu kita syukuri. Dan bentuk kesyukuran yang terbaik adalah memanfaatkan atau menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melanjutkan pembahasan kitab akhlak ini, maka hakikatnya ketika kita mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan akhlak, sebenarnya itu juga bagian dari ibadah. Ya. Jadi seorang muslim itu berakhlak yang baik itu bagian dari beribadah. Jadi nggak benar kalau ibadah itu hanya sholat, puasa, haji, umroh. Ya. Termasuk ibadah itu adalah semua hal baik yang kita tujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari sisinya. Makanya dalam Al-Quran sering diulang-ulang dengan kata amal solih. Ya. Semua amal yang baik dari sisi sifatnya, kemudian ada contohnya dari sisi tata caranya, dan diiringi dengan keikhlasan dari sisi niatnya, maka itu adalah amal solih, amal yang baik, amal yang akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali yaitu berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini adalah ajaran dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dikenal dengan sabdanya, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang paling utama tentu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, lalu kemudian akhlak kepada manusia. Waalaikumsalam. Akhlak kepada manusia itu sendiri yang paling utama adalah kepada orang tua, baru kemudian kepada selainnya. Waalaikumsalam. Hari ini atau pagi ini kita sampai di bab yang ke-21. Dan sampai bab 21 ini kita masih membahas tentang akhlak kepada orang tua. Ini menunjukkan posisi orang tua yang sangat agung di dalam agama ini. Sangat besar dalam agama ini. Ya. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, baik orang tuanya muslim maupun musyrik maupun kafir, ya, Islam punya aturannya. Jadi nggak benar kalau kemudian ya ada orang yang kemudian dakwai orang tuanya nolak, kemudian orang tuanya dianiaya, itu nggak benar. Karena Islam punya aturan bagaimana menyikapi orang tua yang non muslim. Bab 21, bab la taqta'u man kana yasilu abaka sitofa nuruka. Jangan memutuskan hubungan dengan orang yang pernah menjalin hubungan baik dengan bapakmu, karena hal itu dapat memadamkan cahayamu. Akhbaroni Sa'ad ibni Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qala, telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi bahwasanya bapaknya berkata,
kuntu jalisan fi Masjidil Madinah. Pada waktu itu aku pernah duduk di masjid di Madinah. Ma'a Amr ibni Utsman, bersama Amr bin Utsman. Pamar Rabbina Abdullah ibni Salam, dan melewati kami, di depan kami melintas itu Abdullah bin Salam. Ini pernah kita sampaikan sekilas. Beliau adalah mantan orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Muttaqian ala ibni akhihi, di mana Abdullah bin Salam ini bersandar kepada keponakannya. Wa nadza anil majlisi summa atofa alaihi. Ia terus aja melewati majelis kami, summa atofa alaihi faraja alaihim. Ya, sini dikatakan bahwasanya kemudian dia kembali lalu bergabung dengan majelis kami. Faqala ma syi'ta Amr ibni Utsman. Kemudian dia berkata, kamu mau apa Amr bin Utsman? Marrataini au salasan. Dia ngulangi 2 kali atau 3 kali. Tanya ke kami, kamu tuh mau ngapain gitu loh. Fawalladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq, maka demi Rabb yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, innahu lafi kitabillahi azza wa jalla, sesungguhnya ada di dalam kitabullah azza wa jalla yaitu Al-Qur'an, marrataini, sebanyak 2 kali, yaitu la taqta man kana yasilu abaka fayudfa'a bidzalika nuruka. Jangan kamu putus hubungan man kana yasilu abaka, kepada orang yang sama bapakmu itu disambung hubungannya. Kalau kamu lakukan itu fayudfa'a, maka akan dipadamkan bidzalika, karena sebab itu nuruka, yaitu cahayamu. Jadi dari sini kemudian kita akan paham bahwasanya termasuk adab atau etika atau akhlak yang baik adalah kita menggauli atau menemani atau berteman, berkerabat, bersahabat juga dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara dari bapak kita. Ya, ketika bapak kita baik sama orang-orang itu, maka kita juga nggak boleh berbuat buruk sama mereka. Artinya kita harus juga berbuat baik gitu. Ya. Ini juga berlaku buat ibu tentunya. Ketika ada orang-orang yang diperlakukan baik oleh ibu kita, maka kita juga harus menghormati mereka. Sekali lagi batasannya adalah tentang perbedaan jenis kelamin ya. Artinya kalau kita sebagai perempuan, teman bapak kita ini adalah laki-laki, ya kita punya batasan. Artinya baiknya nggak kemudian terus berdua-duaan, itu enggak. Ya lebih kepada mungkin berikan hadiah, atau kalau mereka sakit kita tengokin. Tentu kalau kita nengokin juga bawa mahram, jangan sendirian gitu.